Secara etimologi, kata Nusantara tersusun dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos, yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Menurut pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Nah, kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar atau antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan Antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang dipisahkan oleh laut atau bangsa-bangsa yang dipisahkan oleh laut. Amazing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahim dari kelompok 5 dengan NIM 307. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Nusantara. Perkataan Nusantara pertama kali kita ketahui dari bunyi Sumpah Palapa dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Pati di Kerajaan Majapahit pada tahun 1336 Masehi. Tertulis dalam kitab Pararaton. Selanjutnya, kata sebutan Nusantara pernah coba dihidupkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda. Namun, setelah disetujuinya, penggunaan sebutan Indonesia oleh Kongres Pemuda Indonesia dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sebutan Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia. Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu Indo atau Indu, yang berarti Hindu atau Hindia, dan Nesia dan Nesos, yang berarti pulau. Dengan demikian, kata Nusantara bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia, yang menunjuk pada wilayah sebaran pulau-pulau yang berada di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengertian geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau disebut negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Secara umum, geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winur Pesari dengan ujung NIM 344. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara tidak boleh menyimpang dan tujuan nasional. Jika tujuan nasional secara singkat adalah masyarakat adil dan makmur, maka tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan kesejahteraan serta ketentraman bagi bangsa Indonesia. Maka secara khusus tujuan wawasan Nusantara meliputi tujuan yang diarahkan ke dalam dan tujuan yang diarahkan keluar. Ke dalam wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Aspek alamiah yang disebut dengan Trigatra, sedangkan aspek sosial yang mencakup 5 hal yang disebut dengan Pancagatra. Tantangan geopolitik Indonesia. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai tantangan geopolitik yang besar, mulai dari Natuna hingga separatisme. Melihat hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD meminta seluruh wilayah dan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilindungi. Meskipun kondisi geografi Indonesia sangat kaya, bukan berarti Indonesia tidak memiliki masalah. Mahfud menyebut masalah tersebut sebagai AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Saat ini kita menyaksikan bahwa kehidupan manusia, baik secara individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, semuanya sedang mengalami suatu proses perubahan.
Dan kita juga menyadari bahwa faktor yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawakan oleh negara-negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Melihat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh generasi saat ini, perlu adanya pegangan hidup bernegara, yaitu implementasi wawasan Nusantara. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya implementasi wawasan Nusantara merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki generasi muda saat ini karena mampu mempererat persaudaraan, mempererat persatuan, mencegah